Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarza Irmanto dengan NIM 240210501004. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang rangkuman deadlock. Baik, pertama-tama bagian A, pengertian deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang dapat dieksekusi. Selanjutnya, contoh deadlock. Pada contoh kali ini kita mengambil tentang jembatan penyeberangan, di mana jalur di atas hanya dapat dilewati satu mobil, dan jika ada keadaan di mana dua mobil maju secara bersamaan, maka itulah yang disebut deadlock. Jika sudah terjadi sebuah deadlock, dapat dipecahkan jika salah satu mobil mundur atau melepas resource dan rollback. Beberapa mobil harus mundur jika terjadi deadlock yang berkemungkinan starvation. Lanjut bagian B, karakteristik deadlock. 1. Mutual exclusion, artinya hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan satu resource. 2. Hold and wait, sebuah proses membawa sedikitnya satu resource sedang menunggu mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses-proses lain. Nomor 3, no preemption, sebuah resource dapat dibebaskan hanya oleh proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan task atau pekerjaannya. Nomor 4, circular wait, terdapat sekumpulan P0, P1 sampai Pn dari proses yang menunggu, di mana P0 menunggu resource yang dibawa oleh P1, sedangkan P1 menunggu resource yang dibawa oleh P2 dan P2 menunggu resource yang dibawa oleh Pn. Lanjut ke bagian C, resource allocation graph. Notasi-notasi yang digunakan pada resource allocation graph adalah nomor 1, proses yang ditandai dengan bentuk lingkaran. 2, jenis resource yang 4 anggota yang ditandai dengan persegi, yang dimana di dalamnya ada persegi lebih kecil sebanyak 4 buah. Nomor 3, PI meminta anggota dari RI, yang ditandai dengan lingkaran memiliki arah tanda panah ke persegi bagian luar. Kemudian nomor 4, PI membawa satu anggota dari RI, di mana persegi bagian dalam memiliki arah tanda panah ke lingkaran atau proses. Kemudian masuk di contoh resource allocation graph, di mana komponen yang digunakan dalam RAG ini 1, proses, 2, sumber daya. Penjelasan contohnya, 1, P1 meminta R1 dan R2 sedang dialokasikan ke P1. 2, P2 menerima alokasi R1 dan R2 serta meminta R3. 3, P3 menerima alokasi dari R3, sedangkan pada resource R4 tidak digunakan sama sekali. Jadi pada contoh ini tidak terjadi yang namanya deadlock. Selanjutnya, contoh resource allocation graph yang terjadi deadlock. Sama dengan contoh sebelumnya, komponen yang digunakan itu proses dan resource. Pertama-tama, alur dari contoh ini yaitu P1 meminta R1 dan memegang R2, P2 meminta R2 dan memegang R1 dan R3, dan P3 meminta R3. Dari alur di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi sebuah siklus antara P1 ke R1, R1 ke P2, P2 ke R2, dan R2 kembali lagi ke P1. Dan juga P3 terkena dampak karena menunggu R3 yang sedang digunakan oleh P2. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terjadi sebuah deadlock dikarenakan ada siklus di dalam graph.
dan semua proses yang dalam siklus menunggu resource yang sedang dipegang oleh proses lain dalam siklus. Maka dari itu, kejadian tersebut disebut dengan deadlock. Lanjut ke bagian D, pencegahan deadlock. Adapun pencegahan deadlock yang pertama yaitu deadlock prevention, yang mencegah dari 4 kemungkinan karakteristik deadlock. 1. Mencegah mutual exclusion. 2. Mencegah halt and wait. 3. Mencegah no preemption. Dan 4. Mencegah circular wait. Lanjut pada nomor 2, deadlock avoidance, yaitu sistem harus mempunyai tambahan ketersediaan informasi sebelumnya. Satu model yang sangat sederhana dan sangat berguna. Setiap proses perlu mendeklarasikan jumlah maksimal setiap jenis resource yang dibutuhkan. 2. Algoritma deadlock avoidance secara dinamis menguji state dari resource allocation untuk menjamin tidak pernah terjadi kondisi circular wait. 3. Stage dari resource allocation ditentukan dengan jumlah resource yang tersedia dan yang dialokasikan dan jumlah maksimal kebutuhan dari proses. Lanjut ke bagian E, pendeteksi deadlock. Nomor 1, satu anggota untuk setiap jenis resource. Jika semua sumber daya hanya mempunyai satu anggota, kita dapat menentukan algoritma mendeteksi deadlock menggunakan bentuk resource allocation graph yang disebut dengan wait for graph. Kemudian nomor 2, beberapa anggota untuk setiap tipe sumber daya. Untuk tipe sumber daya yang mempunyai beberapa anggota digunakan algoritma yang sejenis dengan algoritma Banker dengan struktur daya seperti di bawah ini. 1. Available, vektor panjang M menandakan jumlah sumber daya yang tersedia untuk setiap tipe sumber daya. 2. Allocation, matriks N kali M yang mendefinisikan jumlah sumber daya untuk setiap tipe sumber daya yang sedang dialokasikan untuk setiap proses. Dan 3. Request, matriks N dikali M yang mendefinisikan permintaan setiap proses. Jika request I, J sama dengan K, maka proses PI meminta K anggota tipe sumber daya RJ. Dan nomor 3, penggunaan algoritma deteksi. Untuk menjawab kapan dan berapa sering menggunakan algoritma deteksi, hal ini tergantung pada 1. Seberapa sering terjadi deadlock. 2. Berapa proses yang perlu dilakukan rollback. Jika algoritma deteksi digunakan, terdapat beberapa siklus pada graph. Hal ini tidak dapat mengetahui berapa proses yang terjadi deadlock. Kemudian lanjut ke bagian B, perbaikan dari deadlock. Terdapat 2 pilihan untuk membebaskan deadlock. Satu solusi sederhana adalah dengan menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu sirkular. Pilihan kedua adalah menunda beberapa proses dari satu atau lebih proses yang deadlock. Nomor 1 yaitu terminasi proses. Untuk memperbaiki deadlock dengan terminal proses dapat digunakan salah satu dari 2 metode di bawah ini. 1. Menghentikan semua proses yang deadlock. 2. Menghentikan satu proses setiap waktu sampai siklus deadlock hilang atau berakhir. Kemudian nomor 2, menunda sumber daya. Untuk menghilangkan deadlock dengan menunda sumber daya. Sumber daya dari proses harus ditunda dan memberikan sumber daya tersebut ke proses lain sampai siklus deadlock hilang atau berhenti. Selanjutnya bagian H, metode kombinasi menangani deadlock. Untuk menangani deadlock dilakukan kombinasi dari 3 algoritma dasar, yaitu mencegah deadlock, menghindari deadlock, dan mendeteksi deadlock. Kombinasi ketiga algoritma ini memungkinkan penggunaan yang optimal untuk setiap sumber daya pada sistem, melakukan partisi resource dalam kelompok pemesanan secara hierarki,
menggunakan teknik yang tepat untuk menangani deadlock dalam setiap kelompok. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi deadlock dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.